yang kita minta dalam bahasa Inggris, tapi materinya memang kita siapkan dalam bahasa Inggris. Mungkin saya langsung aja ke topik pembahasan kita pada siang hari ini, yaitu mengenai asesmen dari ekonomi regional di Indonesia, merujuk pada kondisi perekonomian kita saat ini, di mana tanda-tanda perlambatan sudah terlihat. Akan kami sampaikan di sini. Kalau boleh saya lanjut, mungkin sebagai awalnya kita melihat ke perekonomian dulu, perekonomian dunia, di mana rujukannya adalah forecast dari beberapa lembaga internasional. Jadi kalau kita lihat memang yang menjadi kata kuncinya itu adalah perbaikan ekonomi itu ternyata tidak secepat yang dibayangkan. Jadi memang di 2013 ini kita melihat masih terlihat adanya tanda-tanda perlambatan ekonomi, dan itu terlihat dari adanya revisi yang dilakukan oleh lembaga internasional selama beberapa periode. Jadi kalau kita lihat di slide pertama ini, kita lihat memang revisi itu dilakukan beberapa kali, dan revisinya ke bawah. Nah, ini yang menguatkan keyakinan kita bahwa yang pada waktu awal 2013 mungkin Bapak dan Ibu sudah pernah mendengar bahwa asumsinya akan ada pemulihan yang bertahap, gradual recovery. Itu temanya dari yang disampaikan oleh forecaster dari beberapa lembaga internasional. Selamat siang, selamat datang. Terima kasih atas kehadirannya. Baik, kalau boleh saya lanjut, Pak dan Bapak dan Ibu sekalian. Jadi kalau kita melihat kondisinya saat ini, memang tanda-tanda perlambatan itu masih terjadi dan revisi masih dilakukan oleh beberapa lembaga institusi internasional, dan yang mereka katakan dengan gradual recovery itu sepertinya akan terjadi di paruh akhir 2013 dan 2014. Nah, jadi ini yang mendasari kenapa kita lihat dari globalnya, karena seperti kita ketahui bahwa ekonomi kita, terutama yang yang bertumpu pada natural resources, itu sangat tergantung sekali oleh permintaan global. Kalau kita boleh lanjut ke slide berikutnya, yaitu melihat ekonomi Indonesia secara nasional, maka terlihat bahwa perekonomian Indonesia juga diproyeksikan akan melambat, dan ini terlihat dari forecast terakhir dari Bank Indonesia, dan mungkin juga dari beberapa lembaga juga telah memproyeksikan, bahwa Bank Dunia juga terakhir juga memproyeksikan revisi ke bawah, yaitu 5,9. Kita masih melihat di 5,9 sampai 6,1%. Penyebabnya adalah, atau source-nya perlambatan itu memang ada indikasi perlambatan konsumsi kita, konsumsi domestik, dan kemudian juga dari investment. Untuk investment itu kita lihat untuk investment di sektor atau komponen bangunan itu masih cukup kuat. Tetapi untuk yang di non bangunan itu terlihat adanya sedikit penurunan, dan kalau kita bandingkan dengan 3 tahun terakhir itu memang terlihat dia bergeraknya di level yang cukup rendah. Kemudian seperti kita ketahui juga, konsumsi pemerintah juga belum mendukung. Saat ini kita masih memprediksikan itu juga akan tumbuh masih di level yang cukup rendah. Dan yang mungkin hal yang menggembirakan yang untuk kita bisa share di sini adalah ekspor kita sedikit mengalami perbaikan, dan ini data dari hingga Mei 2013 mengkonfirmasi hal tersebut. Jadi kita masih memiliki sedikit optimisme bahwa ekspor kita membaik, dan terutama untuk ekspor yang ke negara Asia itu masih cukup kuat.
kalau kita melihat dari asesmen inflasi secara nasional, memang tekanan inflasi cukup tinggi, dan dari ekspektasi inflasi pun kita melihat bahwa sejak bulan April itu sudah terlihat kenaikan yang cukup tinggi di sini, ekspektasi inflasi yang di record oleh Consensus Forecast. Dan memang nyatanya di bulan Juni kita melihat adanya kenaikan yang cukup signifikan. Jadi inflasi kita sekarang berada di 5,9%, di mana kenaikannya dipicu oleh kenaikan harga BBM. Jadi memang walaupun harga BBM sendiri naik pada minggu terakhir di bulan Juni, kami melihat bahwa ada beberapa komponen yang sudah tercatat atau terekam oleh BPS. Jadi kenaikan inflasi di bulan Juni yang cukup tinggi ini memang sudah diekspektasikan dan sudah kita perkirakan sebelumnya kalau ada kenaikan BBM. Nah, yang menjadi concern kita ke depan itu adalah untuk di triwulan 3 itu akan ada dampak dari kembali lagi dari kenaikan harga BBM yang kita sebut dengan second round effect, dan itu nantinya akan terkait dengan kenaikan tarif transportasi baik penumpang, kemudian juga tarif untuk pengangkutan barang, dan ini yang akan mendorong inflasi untuk tumbuh lebih tinggi lagi di triwulan ketiga. Di samping itu kita juga sadar bahwa di triwulan ketiga seperti sesuai siklusnya kita ada ada perayaan hari besar keagamaan, yaitu masa puasa dan juga lebaran yang mendorong konsumsi masyarakat. Dan di satu sisi memang ini nantinya akan membantu untuk konsumsi domestik, tetapi juga kita sadari bahwa ini juga akan berpengaruh ke inflasi kita di triwulan 3 2013. Baik Bapak dan Ibu sekalian, kalau boleh kita lanjut ke melihat regionalnya, spasialnya. Jadi kita melihatnya juga inline dengan apa yang dilihat oleh rekan-rekan kita yang fokus ke nasional, ke makro ekonomi secara nasional, bahwa memang terlihat perlambatan. Nah, yang di sini yang kita perlihatkan di peta ini adalah bahwa perlambatan itu terlihat di KTI dan Jakarta sebenarnya. Kalau untuk Sumatera dan Jawa masih tumbuh sedikit lebih baik di triwulan 2 2013, dan untuk proyeksi masih sama inline 5,9 sampai 6,1. Nah, di sini kita mencoba membuat semacam threshold untuk memberikan gambaran bagaimana kinerja dari pertumbuhan daerah. Jadi kalau 6% di sini threshold kita sebenarnya ini ada threshold psikologis bahwa kalau di atas 6% itu cukup pertumbuhan yang cukup baik. Kita nggak bilang bahwa itu yang yang optimal, tapi yang kita rasakan itu cukup baik melihat dari historisnya. Kemudian kita bagi menjadi beberapa skala atau tingkatan, dan memang kita lihat beberapa daerah itu tumbuh masih cukup tinggi di kawasan Indonesia Timur dan terutama di Sumatera. Dan namun demikian memang ada masalah, nanti kita bisa dalami lagi, bahwa ketergantungan terhadap resource based export atau ekspor dari sumber daya alam itu ternyata memang memberikan dampak yang cukup signifikan, terutama dengan permintaan yang masih belum meningkat dan harga yang masih belum membaik. Nah, seperti tadi yang telah disampaikan bahwa terlihat ada perbaikan data ekspor hingga Mei 2013. Dan di sini memang terlihat bahwa yang meningkat itu adalah ekspor manufacturing dari Jawa dan Jakarta. Sedangkan untuk KTI itu ekspornya terlihat masih menurun, dan Sumatera, ekspor Sumatera masih terlihat ada perbaikan, tapi masih di bawah peningkatan yang positif. Jadi kita melihat masih ada masih belum ada peningkatan yang optimal untuk Sumatera. Tapi kita melihat adanya optimisme bahwa
sektor perkebunan di Sumatera, terutama untuk CPO itu akan meningkat karena ada permintaan dari ini berdasarkan informasi dari rekan-rekan kita di kantor perwakilan, terutama permintaan dari China dan Pakistan. Nah, yang mungkin yang menjadi sesuatu yang perlu diperhatikan di Sumatera adalah untuk karet, itu yang terlihat mengalami perlambatan ekspornya. Di slide berikutnya kita lihat kinerja ekspor untuk sumber daya alam. Dan di sini kita sajikan data untuk produksi, pertumbuhan dari CPO, kemudian juga dari pertambangan di daerah CPO, terutama di daerah Sumatera. Kita melihat memang ada indikasi perbaikan, jadi ada reverse trend dari CPO production. Dan ini juga kabar terakhir mengindikasikan bahwa inventory untuk CPO secara global juga dalam level yang rendah. Ini terkait dengan produksi di Malaysia. Jadi kita mempunyai harapan ke depan bahwa sektor perkebunan di Sumatera itu akan dapat membaik. Nah, namun di sisi lain kita lihat di kawasan timur Indonesia memang terlihat adanya indikasi penurunan untuk ekspor dari 3 komoditi, yaitu batu bara, kemudian nikel, dan tembaga. Nah, hal ini juga terkait dengan beberapa permasalahan yang secara teknikal maupun juga operasional. Kita dengar ada beberapa masalah pada waktu terjadi insiden di beberapa tambang, dan itu juga akan berpengaruh sekali ke kinerja ekspor KTI. Lanjut untuk yang forecast untuk oil dan gas itu kita lihat memang oil lifting itu memang masih dalam tren yang menurun karena memang produktivitasnya masih rendah. Sejauh ini belum ada terlihat adanya tanda-tanda peningkatan produktivitas untuk kilang minyak kita di Riau dan Kalimantan, di Kalimantan Timur. Nah, jadi kalau mungkin boleh Bapak dan Ibu lihat di slide yang ada peta pertumbuhan ekonomi. Kita lihat bahwa Riau dan Kaltim ini ada kemungkinan tumbuh di bawah 2%. Ini yang kita lihat salah satu faktor risiko untuk Riau, untuk pengaruhnya ke Sumatera, dan Kaltim untuk Kalimantan dan kawasan Indonesia Timur. Dan ini yang mendorong ke bawah sebenarnya adalah dari eksplorasi dari oil and gas. Selanjutnya saya akan paparkan untuk kinerja sektor industri, terutama di Jawa dan Jakarta yang share-nya cukup besar. Kembali lagi bahwa data hingga Mei menunjukkan peningkatan ekspor yang cukup signifikan, yaitu didorong oleh 4 produk: tekstil, kemudian kendaraan, kemudian juga makanan dan minuman. Nah, tetapi di sisi lain kita juga melihat bahwa ada indikasi penurunan produksi untuk kendaraan bermotor, dan ini juga berdasarkan hasil FGD kita dengan PT Toyota Astra, bahwa mereka melihat akan ada stagnasi ke depan untuk produksi mereka dan penjualan mereka. Jadi mereka juga confirm ke sana, tapi mereka juga melihat bahwa ke depan pertumbuhan atau sales mereka itu kelihatannya lebih akan prospektif masih di luar Jawa. Dan ini yang kita cermati untuk manufacturing ekspor. Lanjut ke kinerja konsumsi, seperti tadi telah disebutkan bahwa memang walaupun pertumbuhan konsumsi domestik itu masih cukup kuat, tetapi ada tanda-tanda perlambatan. Dan di Jakarta secara utamanya itu memang bisa kita lihat dari indeks keyakinan konsumen, kemudian juga dari kredit konsumsi,
serta dari indeks penjualan harga eceran. Dan sebagai informasi untuk indeks keyakinan konsumen dan indeks penjualan eceran, memang itu dilakukan survei oleh Departemen Statistik di Bank Indonesia, dan kita memonitor secara secara lebih dalam lagi gitu, bagaimana konsumsi keyakinan konsumen itu memiliki pengaruh terhadap konsumsi domestik. Dan indeks ini atau survei ini dilakukan di beberapa kota. Dan di sini yang kita lihat adalah aplikasi berdasarkan kawasan. Berikutnya untuk konsumsi pemerintah juga diperkirakan akan kinerjanya akan tetap rendah di triwulan 2 2013, dan kita melihatnya dari rata-rata sepanjang 3 tahun terakhir. Di sini kita melihat bahwa kalau di triwulan 1 itu memang sebagian besar daerah pertumbuhan atau bukan pertumbuhan tapi persentase realisasi spending mereka itu masih di bawah nasional, di rata-rata nasional. Nah, di sebelah kanan kita ada semacam pendekatan untuk melihat bagaimana perkiraan realisasi APBD di triwulan 2 2013, dan kita melihat masih cukup rendah, sekitar 20,7%. Dan ini sebetulnya lebih rendah daripada tahun sebelumnya. Nah, padahal kita sih berharapnya ada perbaikan yang signifikan ya dari konsumsi pemerintah. Selanjutnya saya akan paparkan untuk yang investasi. Kembali investasi kita juga melihat masih proyeksinya masih gloomy ya, masih terlihat adanya perlambatan, dan terutama itu di daerah kawasan Indonesia Timur. Dan salah satu faktor yang mendasari adalah mengingat kinerja dari SDA yang masih belum membaik, demandnya juga belum membaik, maka terlihat bahwa investasi itu tidak akan dilakukan karena kapasitas produksinya juga masih mencukupi. Kemudian hal lain yang menjadi perhatian kita adalah peningkatan dari biaya produksi, terutama dari transportasi barang dan jasa yang berpengaruh ke kawasan Indonesia Timur. Selanjutnya kita melihat ke peta dari inflasi regional. Memang kita melihat hingga Juni 2013 itu terlihat adanya peningkatan yang cukup signifikan dari inflasi secara spasial, secara regional, dan terutama terlihat peningkatan itu di daerah Sumatera, Kalimantan, dan Jawa. Di sini kita juga mencoba membuat semacam judgment bagaimana kondisi inflasi di daerah dengan membuat threshold. Di 5,9 adalah inflasi kita di bulan Juni, dan kita membuat 50% percentile threshold untuk melihat apakah inflasi daerah itu berada di atas atau di bawah atau di dalam rentang thresholdnya. Dan sini kita bisa melihat bahwa memang untuk daerah Jawa masih cukup tinggi, kemudian juga di daerah Sumatera itu cukup tinggi. Di slide berikutnya kita melihat bahwa inflasi di Jawa itu yang terlihat meningkat cukup tinggi dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, dan ini dipicu oleh terutama oleh kenaikan harga cabai. Terakhir cabai merah itu naiknya cukup tinggi sekali, jadi itu yang mendorong inflasi di Jawa dan juga sebenarnya di Sumatera. Untuk kawasan Indonesia Timur, inflasinya mengalami kenaikan tetapi dalam level yang lebih rendah, dan itu penyebabnya adalah harga dari produk hortikultura yang bisa dijaga di kawasan Indonesia Timur.
Kemudian untuk Jakarta juga masih memperlihatkan peningkatan inflasi, namun inflasinya itu cukup dalam di triwulan 2 2013 karena faktor harga emas sebenarnya. Untuk source of inflation, kita melihat harga bahan pangan itu masih menjadi permasalahan yang cukup besar untuk inflasi di daerah kita, dan juga keterkaitan dengan kenaikan harga BBM akan menyebabkan kenaikan transport cost yang cukup tinggi. Kalau untuk di Jakarta itu rata-rata kenaikan tarif angkutan dalam kota sekitar 42,17%. Dan kita lihat di beberapa daerah lain, walaupun ada semacam mungkin semacam ketentuan ya untuk angkutan antar kota itu hanya bisa dinaikkan sekitar 18%, di lapangan sepertinya tidak demikian. Jadi kita melihat memang transport cost ini akan menjadi faktor yang perlu kita cermati ke depan, dan bagaimana mengefisiensikan biaya transportasi ini. Terakhir juga, kalau mungkin Bapak dan Ibu mengikuti bahwa di Jakarta juga terdapat permasalahan untuk arus bongkar muat barang di pelabuhan Tanjung Priok, dan ini mungkin juga kalau nggak segera diselesaikan juga kemungkinan juga akan berpengaruh ke inflasi di Jakarta dan sekitarnya. Slide yang berikutnya memperlihatkan transport cost di beberapa kota di Indonesia dan diperbandingkan dengan rata-rata nasional, dan memang terlihat di kawasan timur Indonesia dan di Sumatera, terutama di kawasan timur itu yang rata-rata transport cost berada di atas nasional. Selanjutnya kita akan masuk ke special topic. Di sini dari divisi kami mencoba menyajikan mengenai kaitan desentralisasi dan ekonomi regional. Ini mungkin yang bukan yang pertama kali, tapi update dari yang sudah kita lakukan sebelumnya. Dan kita melihat bahwa memang kalau dilihat dari disparity dari ekonomi regional itu terlihat di grafik ini memang terlihat adanya sedikit pengecilan ya, lebih mengecil dispersinya. Tapi tentunya kita melihat bahwa secara realita bahwa equality di negara kita masih cukup tinggi, dan itu antara wilayah dengan wilayah lain, satu kota dengan kota lain, dan juga antara antar penduduk juga, income equality juga masih cukup tinggi. Nah, kita melihat bahwa setelah hampir lewat 10 tahun implementasi di desentralisasi di Indonesia, harapannya kita berpandangan mungkin ada sedikit perbaikan dari inequality antar daerah, dan salah satu argumen yang utama adalah dengan desentralisasi maka pemerintah daerah lebih memiliki concern, kemudian juga mereka lebih tahu permasalahan di daerahnya dan dapat lebih taktis menyelesaikan permasalahan, dan tentunya hal ini akan memberikan pengaruh ke degree dari equality di Indonesia. Nah, konsep yang kita ambil itu kita mengambil dari konsep konvergensi antar wilayah. Kita melihat bahwa sudah ada beberapa case study untuk konvergensi wilayah di Indonesia. Di sebelah kanan itu kita sajikan beberapa case study mengenai Indonesia yang sudah dilakukan, dan terlihat bahwa di salah satu studi tahun 2009 itu memperlihatkan bahwa terdapat indikasi konvergensi dari tahun 1983 hingga 2003, walaupun
tingkat konvergensinya atau speednya itu sangat rendah sekali. Nah, kemudian juga ada yang memperhatikan masalah disparitas antar daerah itu dari sektor pendidikan dan sektor kesehatan. Dan memang terlihat bahwa investasi itu akan membantu untuk pengurangan disparitas antar daerah, terutama di kedua sektor tersebut. Nah, berangkat dari hal ini kita mencoba membuat semacam studi mengenai konvergensi di daerah, jadi growth convergence. Kita menggunakan metode yang umum digunakan, yaitu sigma dan beta convergence. Sigma itu hanya mengukur dari dispersion dari standar deviasinya, jadi sangat simple sekali metodenya, dan kemudian melihat hasilnya dalam bentuk grafik. Kita lihat dalam bentuk grafik. Dan di sebelah kanan itu hasilnya menunjukkan bahwa implementasi dari desentralisasi di Indonesia dengan data dari tahun 2001 hingga 2012 menunjukkan bahwa tidak ditemukan adanya indikasi konvergensi. Dan ini juga terkait dengan salah satu hipotesa kami bahwa memang daerah dengan income per kapita yang lebih rendah itu belum dapat secara efektif mengoptimalkan kebijakannya untuk mendukung perekonomian di daerahnya. Dan mungkin nanti kita berharap sih ada semacam diskusi di antara kita, apakah ada pandangan-pandangan yang mungkin terkait dengan isu desentralisasi di daerah, dan apakah memang itu mendukung dari temuan kami. Selanjutnya kita melihat dari konvergensi tes yang lain, yaitu beta, di mana kalau di beta convergence itu melihatnya adalah apakah daerah atau negara dengan income per kapita lebih rendah itu dapat mengejar ketertinggalannya. Jadi yang di measure atau di estimate di sini adalah pertumbuhan dari pertumbuhan daerah pada rentang waktu tertentu, kemudian dibandingkan dengan baseline-nya atau base year. Mohon maaf, di sini sebenarnya bukan inflasi, tetapi sebenarnya itu adalah bukan regional inflation ya, tapi regional growth ya. Jadi kalau dari hasilnya kita menyimpulkan bahwa juga belum ada indikasi konvergensi dari hasil dari beta convergence test ini. Dan mungkin ini juga terkait dengan seperti yang kami sebutkan tadi, tapi tentunya kita juga berharap di sini temuan kami ini dapat didiskusikan dan mungkin juga diberikan masukan gitu, apakah memang demikian atau ada faktor lain yang perlu kami cermati. Kembali lagi bahwa untuk konvergensi tes ini adalah dalam bentuk unconditional ya. Jadi kalau misalkan kita lihat ada beberapa faktor lain yang disebut dengan conditional, jadi konvergensi suatu daerah itu tergantung dari beberapa kondisi, dan beberapa kondisi itu dapat dimasukkan ke estimasi dalam bentuk variabel-variabel. Ini kita hanya istilahnya itu kalau dari studi mungkin masih ya hanya yang dasar ya, yang vanilla, yang belum ada tambahan variabel yang lain. Jadi kita masih melihat dari unconditional dari beta convergence. Udah, kalau boleh lanjut, kita juga mencoba melihat dari disparitas dari inflasi daerah, dan memang terlihat bahwa disparitas dari inflasi daerah itu juga menunjukkan adanya hasil yang tidak seperti yang kita harapkan, bahwa konvergensi itu tidak terlihat.
dan itu terlihat dari grafik di sebelah kanan yang menunjukkan adanya slope yang positif. Nah, di sini kita juga melihat mungkin ada beberapa permasalahan yang lebih struktural yang perlu kita dalami lagi, yang merupakan juga PR buat kami di divisi ekonomi regional. Kira-kira apa yang menyebabkan inflasi di daerah itu belum menunjukkan adanya konvergensi. Kemudian lanjut, kita juga mencoba melakukan tes untuk regional inflation dengan metode beta, dan hasilnya juga sama, tidak terlihat adanya konvergensi dari tahun 2003 hingga 2012 pada implementasi selama implementasi dari desentralisasi di Indonesia. Mungkin selanjutnya kita akan melihat dari outlook dari pertumbuhan ekonomi. Saya sih berharap nanti setelah dari presentasi saya ada diskusi yang lebih dalam lagi, terutama untuk masalah yang tadi itu yang desentralisasi dan juga inequality di Indonesia. Karena memang saya ingat bahwa tahun lalu kita juga sama di FKP ini datang menyajikan presentasi mengenai ekonomi regional. Ada dari Pak Priarsono dari IPB yang langsung mengatakan apakah dari Indonesia juga melihat itu faktor dari faktor kesejahteraan, peningkatan kesejahteraan di daerah, kemudian faktor dari disparitas income antar daerah dan sebagainya. Jadi kita berusaha untuk menyajikan ini dengan harapan ini menjadi materi untuk kita berdiskusi setelah nanti presentasi ini. Kalau saya boleh lanjut untuk outlook untuk pertumbuhan di daerah, itu kita melihat di triwulan 3 kita proyeksi akan adanya peningkatan yang lebih baik daripada di triwulan 2. Dan faktornya adalah konsumsi domestik yang akan lebih baik. Kembali lagi nih, faktornya di triwulan 3 itu ada faktor lebaran yang biasanya mendorong konsumsi domestik. Kemudian juga ada perbaikan, kita melihat akan adanya perbaikan harga komoditas global, harga komoditas terutama yang dari sumber daya SDA, dari sektor SDA di tingkat dunia. Pertumbuhan yang cukup tinggi kita mengekspektasikan di daerah Jawa, Jakarta, dan kawasan Indonesia Timur. Di sini kita sajikan untuk forecast untuk ke triwulan 2 yaitu 5,9 secara agregasinya. Kemudian 2013 masih dalam bentuk range, tapi range-nya sendiri di kisaran 5,8 sampai 6,2. Kalau boleh lanjut ke outlook dari inflasi regional, juga kita melihat bahwa masih terdapat risiko upside risk di triwulan 2 dan juga di triwulan 3. Di triwulan 3 terutama adalah dari dampak kenaikan BBM, terutama dari second round effect-nya yang diukur dari kenaikan tarif transportasi, kemudian juga kenaikan beberapa harga komoditas pangan yang mungkin juga terpengaruh oleh faktor musimannya, yaitu faktor lebaran. Di sini ada beberapa mungkin yang perlu menjadi perhatian baik kami maupun di pemerintah mengenai bagaimana upaya untuk mengendalikan harga, terutama harga dari bahan pangan dan juga harga dari tarif transportasi. Untuk secara ofisial memang inflation untuk 2013 kita masih lihat itu di 7,2, tetapi tentunya itu dengan 7,2 dengan adanya extra effort, istilahnya ada yang dilakukan gitu, kalau enggak yang kemungkinan besar akan lewat.
Yang berikutnya saya akan coba mensummarikan, mungkin nggak perlu saya ulang lagi, cuman di 2 poin yang terakhir saya rasa itu penting juga untuk bahan diskusi kita, yaitu mengenai pentingnya akselerasi dari belanja pemerintah. Nah, mungkin di sini juga ada beberapa, nantinya mohon ada juga tanggapan atau masukan bagaimana kita bisa mendukung efektivitas dari belanja pemerintah, nggak cuma dari peningkatan tingkat penyerapan, tetapi juga kita melihat adanya pentingnya melihat efektivitas dari belanja tersebut. Jadi diharapkan nanti akan lebih banyak ke belanja-belanja yang mendukung pertumbuhan ekonomi untuk mengkompensasi kegiatan investasi yang menurun, kemudian juga konsumsi domestik yang ya relatif stagnan, nggak ada perbaikan yang signifikan atau peningkatan yang signifikan. Kemudian juga fiskal insentif, ini mungkin sudah banyak sekali dibicarakan fiskal insentif di daerah untuk menarik investasi dan meningkatkan daya saing. Terkait dengan rekomendasi untuk berdasarkan hasil temuan kami mengenai desentralisasi dan disparitas pertumbuhan ekonomi, kita melihat perlu adanya framework kebijakan yang terintegrasi di dalam kebijakan desentralisasi itu, dan mungkin framework kebijakan itu lebih mengarah ke ekonomik dan social equity ya. Mungkin ini yang perlu kita pikirkan bentuknya seperti apa, tapi kita melihat ini merupakan sesuatu yang penting di masa yang akan datang. Kemudian juga kita melihat ada faktor misallocation of fiscal resources, itu masih juga perlu kita perhatikan, cermati, dan kita jaga bersama, karena tentunya hal itu kemungkinan akan memberikan pengaruh ke inflasi kita. Jadi walaupun itu tidak signifikan, tapi spending yang bukan untuk kegiatan yang produktif tentunya akan berpengaruh ke kegiatan perekonomian. Kemudian yang terakhir juga kekuatan dari institusi. Nah, kami rasa juga itu sesuatu hal yang sangat penting, good governance di daerah, dengan harapan nantinya mungkin 5 tahun lagi kalau kita melakukan tes konvergensi, harapannya ada sedikit perbaikan, kita nggak menemukan hal yang sama. Dan yang terakhir mungkin saya tutup juga dengan sedikit pesan sponsor, bahwa di Bank Indonesia kita ada publikasi yang kita namakan Nusantara Report, itu diterbitkan bulanan, dan itu merupakan rangkuman dari board seminar ekonomi regional yang dilakukan seminggu sebelum rapat Dewan Gubernur secara bulanan, dan kita berharap nantinya publikasi kami ini juga bisa menjadi acuan dan atau referensi dan bermanfaat bagi pemerhati untuk ekonomi regional, dan ini juga tersedia online. Jadi online-nya itu nanti ditunggu pada waktu rapat Dewan Gubernur, itu di sore hari ada press release, dan di sana akan ada Nusantara Report. Jadi menjadi salah satu lampiran ya, atau attachment dari press release tersebut. Mungkin itu dari saya. Terima kasih atas perhatiannya, dan mohon maaf kalau terlalu lama. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Dari atas paparannya. Mungkin selanjutnya kita akan lanjutkan dengan sesi diskusi. Untuk sesi pertama saya persilakan mungkin 3 orang dulu. Tolong sebutkan nama dan asalnya Pak. Saya Haryo dari CSIS. Pertanyaan saya mengenai pelemahan sumber daya alam, ekspor produksi sumber daya alam. Kalau dilihat di gambar tadi, kira-kira penyebabnya apa ya? Di samping pelemahan demand internasional yang sudah disebutkan, apakah belum ada efek dari strategi hilirisasi dari
pemerintah bahwa perusahaan tambang, CPO dan sebagainya harus mengolah hasil tambangnya, hasil CPO-nya. Apakah itu sudah berpengaruh pada investasi? Itu yang pertama. Yang kedua mengenai convergence disparitas antar daerah. Kira-kira sekali lagi penyebabnya apa ya? Itu kan berhenti pada deskripsi ya, bahwa apakah sudah pernah didiskusikan atau diteliti kira-kira apa yang menyebabkan tidak terjadinya convergence dalam, terus apakah ada rencana untuk menganalisisnya secara kondisional convergence. Ya, terima kasih. Ya, berikutnya Mas Farid ya. Budiarto dari DPD. Terima kasih, saya Budiarto dari DPD. Sebentar lagi akan ke KPWDN. Ini yang mengenai desentralisasi. Pengetahuan saya, karena saya sudah meninggalkan KPW sekitar 10 tahunan gitu ya. Desentralisasi ini kan di kabupaten kota itu ya. Sedangkan kita juga memberikan peran, kalau dari sisi Bank Indonesia memberikan peran ke tingkatan provinsi, tapi nampaknya ada semacam kesenjangan koordinasi antara kabupaten kota dengan provinsi karena mereka merasa mereka memiliki kewenangan penuh terhadap keuangan daerahnya. Ini mohon apakah ini bisa juga menjadi suatu kendala-kendala yang terjadi dalam perkembangan ekonomi di daerah gitu ya. Terus yang kedua, beberapa waktu yang lalu saya mengikuti fit and proper salah satu dalam Deputi Gubernur Bank Indonesia. Ini ditanyakan oleh salah satu anggota dewan mengenai peranan dari tim kendali inflasi di daerah. Tadi juga sebenarnya disebutkan bahwa di outlook of regional inflation itu ya. Yang ditanyakan oleh mereka ini gini, apa artinya TPID kalau mereka tidak bisa memforecast inflasi di daerah? Memang yang sering kita keluarkan adalah forecast dari inflasi nasional gitu. Nah, jadi mereka terus mengatakan kalau gitu namanya jangan tim pengendali inflasi daerah, tapi tim riset inflasi daerah. Nah, saya juga sekitar 11 tahun yang lalu juga pernah mencoba menghitung gitu ya, karena menggunakan ini ya, menggunakan alat yang digunakan oleh DKM pada saat itu, menghitung inflasi di daerah gitu, memproyeksikan inflasi di daerah. Sebenarnya bisa itu. Nah, berani nggak ya sebenarnya dari masing-masing daerah itu melakukan proyeksi inflasi, katakanlah untuk kota Bandung itu inflasi tahun 2014 proyeksinya adalah 7%. Kalau hasilnya kan tadi sudah dipaparkan semua, tapi untuk proyeksinya belum benar. Ini variabel apa sih sebenarnya yang bisa digunakan untuk ini? Karena data uang beredar kan sebenarnya susah. Terus juga kalau kita ambil dari proxy kredit itu juga kurang tepat karena banyak pengguna kreditnya di daerah tapi penyalurannya dari pusat. Ini mohon penjelasannya. Terima kasih. Ya, mungkin ada satu lagi, Bapak Ibu, silakan. Terima kasih, saya Lydia dari Fakultas Ekonomi UI. Sebenarnya ingin menyambung dengan pertanyaan Mas Haryo dan juga memberikan sedikit input. Salah satu hal yang mungkin tidak dibahas di sini adalah dampak dari peraturan tentang larangan ekspor mineral tanpa pengolahan atau dengan pengolahan yang seadanya. Jadi tahun 2014 hal tersebut harusnya berlaku ya sesuai dengan Undang-Undang Minerba, dan bahkan dalam beberapa tahun ini sebenarnya hal tersebut sudah terjadi karena untuk melakukan ekspor dia dikenakan berbagai macam pajak dan juga sekarang ada license, export license, clean and clear dan lain-lain. Beberapa waktu yang lalu saya melakukan riset tentang hal ini dengan USAID. Tapi yang menarik ya itu juga mungkin Mas Haryo karena hal itu adalah salah satu kontribusi terhadap
menurunnya growth di regional terutama KTI. Tapi yang menarik dari presentasi ini adalah saya melihat bahwa import dari production goods gitu ya, barang modal juga kelihatannya menurun, dan itu sebenarnya berapa lama ini digambar-gambarkan bahwa ada investasi untuk melakukan processing untuk mineral dan sebagainya. Tapi kelihatannya di luar dari gambar itu tidak ada kenyataan bahwa memang tidak ada increase in imports, tidak ada kegiatan yang berarti, dan itu mungkin hanya pada wacana saja. Jadi mungkin itu mungkin bukan pertanyaan tapi pendapat, tapi mungkin ini menjadi hal yang bisa dicermati terutama oleh teman-teman BI di regional untuk melihat apakah benar bahwa investasi tersebut untuk melakukan pengolahan itu memang terjadi atau memang itu hanya pada level wacana saja. Terima kasih. Terima kasih. Mungkin 3 dulu untuk yang pertama. Silahkan Pak. Mungkin saya akan sedikit bercerita mengenai apa yang kita lakukan di ekonomi regional, di divisi ekonomi regional. Jadi unit kami ini sebenarnya memiliki keterkaitan yang cukup dekat dengan proses penggalian informasi dari pelaku usaha yang kita kenal dengan liaison ya. Jadi beberapa pertanyaan ini sebenarnya juga ada yang bisa dijawab dari hasil liaison kami di daerah. Jadi kebetulan dari kantor perwakilan kami itu memang di setiap kantor perwakilan ada unit ekonomi regional, ada sekitar mungkin 1 atau 2 kalau yang di kota yang nggak terlalu besar ya, 1 atau 2 ekonomis di sana, dan itu mereka bekerja sama dengan tim liaison. Dan terkait tadi pertanyaan dari Pak Haryo tadi mengenai faktor lain dari penurunan sumber daya alam, kalau dari sisi mungkin SDA untuk perkebunan itu adalah mereka melihat ada masalah untuk replanting. Jadi itu di Sumatera. Jadi memang ada beberapa perkebunan rakyat terutama yang sudah semestinya itu dilakukan replanting karena umur dari misalkan palm oilnya itu sudah cukup tua, lebih dari 30 tahun kalau nggak salah. Nah jadi hal ini yang masih menjadi kendala. Kalau untuk perusahaan besar itu tidak ada masalah karena mereka prosesnya sudah berlangsung dengan baik, tetapi untuk yang di perkebunan rakyat itu masih menjadi masalah untuk replanting. Kemudian hilirisasi juga tadi juga dari Bu Lydia, memang kalau dari hasil liaison memang belum secara optimal gitu untuk itu dilakukan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, dan mereka melihat bahwa mengingat sekarang itu kondisinya masih demand-nya masih moderat dan juga faktor cost juga menjadi isu ya sekarang ini, faktor cost. Jadi terlihat bahwa tidak ada indikasi peningkatan investasi yang signifikan. Dan kalau kita lihat yang di Jawa, walaupun manufacturing ekspornya itu meningkat, ternyata juga investasi untuk barang modal di sektor manufacturing di Jawa juga nggak terlihat juga gitu. Jadi mungkin kalau ada itu hanya yang sifatnya bukan penambahan kapasitas, tadi hanya mengganti mungkin peralatan mesin dan sebagainya. Nah itu yang kita cermati, yang kita dapatkan dari hasil bertemu dengan pelaku usaha. Dan tentunya ini yang kita melihat apakah memang tendensinya akan seperti ini ke depan gitu. Karena kalau tendensinya seperti ini ke depan, investasi terus melambat dan nanti konsumsi kita juga tidak dapat meningkat lagi signifikan, ya berarti itu sudah alarm yang udah alert buat kita gitu. Bagaimana kita melihat pertumbuhan ke depan. Nah untuk konvergensi Pak Aryo, memang kita
merasa memang perlu dalami lebih lanjut dengan melakukan mungkin tes dengan conditioning tadi itu. Jadi ada beberapa variabel yang bisa kita tambahkan untuk melihat apa benar atau enggak gitu. Karena berdasarkan studi yang lain itu, tapi studi itu mengambil data dari tahun 83 hingga 2003, itu terlihat adanya konvergensi. Di mana 83 kita tahu itu periode sebelum financial crisis. Nah itu PR buat kita. Tapi kalau kita melihat penyebab konvergensi tidak terjadi itu karena memang daerah yang notabene itu kita sebut lagging itu yang mungkin di daerah kawasan Indonesia Timur terutama dependensinya masih terlalu besar ke sumber daya alam. Jadi mungkin diversifikasi perekonomiannya yang mestinya perlu ditingkatkan gitu. Kalau di Jawa memang pertanian dan manufacturing yang sangat kuat. Kita melihat bahwa kalau ketergantungan ini tidak bisa dipulihkan dan tidak ada effort untuk melakukan tadi hilirisasi itu, jadi membangun industri di luar Jawa, maka mungkin akan terjadinya akan tetap seperti ini. Jadi mereka nggak bisa mengejar ketertinggalannya dari Jawa dan Jakarta. Dan kalau kita lihat sebenarnya pertumbuhan Jawa dan Jakarta sendiri, kita nggak bilang steady state, cuman nggak terlalu tidak terlalu volatile lagi. Jadi nggak terlalu naik turunnya tuh nggak seperti yang di kawasan Indonesia Timur dan Sumatera. Dan mungkin ini kita udah tahu ya semuanya. Cuman mungkin kedepannya kalau ditanya apa yang bisa dilakukan, ya mempercepat hilirisasi, pasti ada komitmen mungkin yang lebih baik lagi, dan mungkin juga PR untuk Indonesia dalam bagaimana bisa mendukung ke sana sebenarnya untuk mempercepat proses hilirisasi itu. Karena itu sebenarnya strategi untuk membangun industri yang berorientasi SDK di luar kawasan Jawa dan Jakarta. Kemudian kalau boleh lanjut ke pertanyaan dari Pak Budiarto, memang koordinasi antara kabupaten kota dan provinsi memang tetap menjadi masalah. Ini yang kita amati juga karena kita juga di berbagai kesempatan juga melakukan diskusi dengan pemerintah daerah yang dimana kita memberikan perwakilan, dan memang terlihat kalau untuk dari sisi otonomi mereka memang melihat tidak ada tidak perlunya ada koordinasi dengan provinsi gitu. Mereka merasa bahwa otonomi itu cukup gitu. Tapi kembali lagi kalau kita lihat di semangatnya mungkin di beberapa tahun terakhir itu kan ada wacana untuk menguatkan provinsi, pemerintah provinsi, di mana mungkin mereka menjadi salah satu lead-nya untuk mengkoordinasikan program, kemudian juga mengkomunikasikan masalah-permasalahan yang ada di daerahnya. Karena kalau berpikirnya cuma di kabupaten kota, mungkin nanti nggak bisa nggak bisa pertumbuhannya nggak bisa lebih optimal lagi gitu. Jadi skalanya harus dilihat dari skala regional, dan itu yang mungkin menjadi PR juga ke kita nantinya, apa yang kita bisa bantu ke sana. Terkait untuk peran PID, memang pernah ada diskusi apakah bisa disosialisasikan semacam target atau forecast inflasi daerah. Dan ini memang masih menjadi wacana, dan kebetulan itu ada di divisi inflasi di Mas Ari itu dengan Forecast TP itu sudah ada pembahasan ke sana. Dan memang kalau saat ini kita memang belum merasa belum cukup kompeten untuk mempublish gitu, karena harus ada semacam tools untuk melakukan proyeksi inflasi yang lebih akurat. Lain dengan di nasional kita punya model yang cukup ada lah untuk mengatakan kira-kira seperti itu. Jadi kita sendiri juga kalau boleh cerita sedikit prosesnya, pada waktu penyiapan proyeksi sendiri kita juga melihat itu proyeksi di daerah inflasi berapa di tiap kawasan, di tiap provinsi, kemudian diagregasi menjadi kawasan. Kemudian kita juga melihat bagaimana itu inline dengan nasional. Apakah
ada yang memang beberapa posisi yang memang harus kita mungkin lakukan revisi ya, atau kita benahi di dalam prosesnya. Dan mungkin yang hal yang menggembirakan adalah di tahun depan kita akan ada REMBI, Regional Model of Indonesia, itu dari Pak Ridwan di belakang. Harapannya sih nantinya proyeksi pertumbuhan ekonomi dan inflasi akan lebih baik lagi, dan kita menunggu hal itu bisa diimplementasikan. Dan nanti kalau itu ada, toolsnya ada, tentunya kita akan lebih bisa bukan menetapkan, tapi memberikan pandangan kira-kira inflasi di daerah itu seperti apa, besarannya, kisarannya berapa, pertumbuhan ekonomi berapa, dan itu saya rasa berguna untuk penyusunan asumsi makro juga di daerah. Nah, mungkin itu dari saya. Terima kasih. Kita masih ada waktu, mungkin sebut ke sesi kedua. 3 penanya lagi, ya silakan Pak. Terima kasih Mas Darius. Saya ingin menanyakan ada nggak, mungkin udah dari sini atau belum, sorry tadi saya terlambat, perhitungan mengenai PDRB per kapita. Sebetulnya kan datanya ada ya. Nah itu jadi pertanyaan saya, dengan desentralisasi ini kan banyak uang yang harus dikembalikan, uang SDA itu namanya DBH ya, harus dikembalikan ke daerah. Apakah ternyata provinsi-provinsi itu bisa mengejar ketertinggalannya dari provinsi lain? Jadi faktor SDA, kemudian mungkin faktor lainnya lagi, dan nanti akan bisa diketahui di situ bahwa ada yang provinsi-provinsi miskin, jadi PDRB per kapitanya memang sangat rendah sekali dengan berbagai alasan. Saya pikir bisa dilihat itu, dan dengan dikaitkan dengan tadi SDA itu, apakah bisa dilihat ide desentralisasi dan pengembalian uang dari hasil SDA ke daerah itu memang terbukti membawa peningkatan, atau sebetulnya bagaimana karena dulu mungkin 2-3 tahun yang lalu ada presentasi dari Pak Iwan Jayajis mengatakan nggak ada hubungannya sama SDA, jadi mungkin setelah berlalu berapa tahun kondisinya udah berubah banget. Nah, mengenai inflasi yang tadi ditanyakan itu saya juga komentar, kalau nggak salah beberapa pimpinan daerah sudah memasukkan inflasi ke dalam semacam ikunya atau apanya, target inflasinya, sehingga mereka bisa mengatakan kalau berhasil mencapai di bawah nasional atau pertumbuhan ekonominya di atas nasional, itu udah mulai udah merupakan pencapaian gitu. Sehingga saya kira nomor satu, memang Bank Indonesia itu perlu menyadarkan bahwa para pimpinan daerah itu inflasi itu penting, tapi memang belum sampai sejauh memproyeksikan. Tapi bahwa bisa menyadari inflasi itu penting dan bukan hanya urusan Bank Indonesia, saya kira itu sudah suatu langkah maju. Terima kasih. Terima kasih Pak. Berikutnya, terima kasih. Saya Komar Jaya dari Studi Perkotaan di UI. Saya ingin yang national outlook dulu ya. Dan saya agak khawatir terutama di tabel di tayangan 16 tuh, investment. Tadi sudah disinggung, cuma begitu saya lihat lagi, ini mumpung ada Pak Emil, jadi deg-degan kan. Ini trennya itu menurun semua tuh. Growth of car sales nyungsep saja. Import growth tadi Bu Lydia udah nyungsep juga. Growth main consumption, growth of investment credit ya. Mungkin perlu kira-kira teman-teman BI
ini akan jelong-jong terus ini ya, blong, atau ada, soalnya gini kan tahun depan tahun politik nih, jangan-jangan akan meluncur terus, walaupun sangat tergantung pada global economy seperti apa. Tadi kan agak gloomy ya, commodity price-nya agak sehingga memang ini message untuk pemerintahan berikutnya agak berat nih. Jadi makanya kan Bank Dunia mengejar ke bawah gitu ya, 5, berapa ya, 9 ya. Jadi kira-kira teman-teman BI melihat ini seperti apa? Kemudian yang kedua, tadi kan ini government consumption di atasnya tuh itu realisasi APBD itu kan pokoknya biasalah. Ini sebetulnya nggak hanya APBD, nasional juga gitu. Jadi triwulan pertama sedikit, triwulan kedua. Sebetulnya kritik saya terhadap budget policy kita ini nggak ada expansionary atau terutama kalau kita mau ekspansi ya, itu limited by atau constrained by sistem anggaran, sehingga polanya itu, ini saya sampaikan ke Bu Sri Mulyani waktu dia Menteri Keuangan, Bu, ini kayaknya di teori ekonomi kita ingin ekspansif atau kontraktif ya, terutama kalau kita ekonomi, karena dari tahun ke tahun polanya seperti ini aja nih. Jadi periodically itu hampir textbook kita makro itu nggak ada di Indonesia ini. Mohon maaf. Jadi ini tolong, mungkin teman-teman BI kan tenaga risetnya kuat ya. Bahkan observasi saya lebih kuat dari teman-teman BKF. Karena BKF kebetulan kerjaannya banyak tuh. Climate change lah, terus green economy, middle income trap, kayak gitu lagi, inklusif lagi. Jadi harusnya teman-teman BI lebih canggih nih pemahaman atau pendalaman terhadap ini. Jadi, soalnya tadi kita saya dengar, sebaiknya ada insentif lagi untuk pencairan anggaran atau apalah. Nggak ada, dari tahun ke tahun begini kok. Artinya itu maksud saya, untuk analisis sebetulnya ya udah agak susah nih. Saya hanya ingin menyampaikan itu sebenarnya. Itu ya. Terus kedua, saya nggak tahu nih sebetulnya kan Bank Dunia mengeluarkan report semester 2, quarter kedua juga. Saya udah dapat bahannya, dan juga minggu lalu di Kementerian Keuangan ya, dan Menko kan ada bahkan tinggi Bank Dunia, soalnya ada Bert Hoffman yang ada di Singapura pada datang. Cuman saya nggak sempat hadir karena ada rapat lain. Yang saya ingin tanya adalah bacaan teman-teman BI terhadap sampai semester kedua, bahkan mungkin sampai akhir 2013. Ada hal yang lain nggak dengan teman-teman Bank Dunia? Ya, kebetulan saya nggak bisa hadir, apa nggak ada. Jadi saya pengen tinggal di sini karena saya baca emailnya Pak Emil Salim ini. Pak, boleh buka nggak Pak? boleh. Kita izin. Ada tapi ini kaitannya dengan capital flows yang agak sedikit sebetulnya nggak tahu nih bacaan anda ya. Ya makanya jadi kalau saya lihat tren investment dan lain-lainnya pada nyungsep, kemudian kekhawatiran Prof. Emil mengenai itu, wah ini apalagi tahun politik misalnya. Waduh, nah ini beruntung sekali ada Pak Emil Salim, jadi biar nanti beliau bisa menyampaikan pesannya seperti apa. Itu kemudian ada satu lagi yang menarik. Itu ini sebenarnya saya ingin mengajak pendalaman isu juga sih. Kalau tadi Mas Haryo dan Bu Lydia mengenai hilirisasi, memang nggak jalan itu, belum jalan itu. MP3I kan tadi 2014. Dan dugaan saya masih jauh itu, dan saya nggak tahu attitude dari pelaku usaha. Nah itu dia, apakah bagi dia misalnya CPO, apakah bagi dia, apalagi yang punya orang Malaysia juga, menguntungkan yang diolah daripada, karena orang-orangnya menurut ya Indonesia udahlah yuk kerut aja lah tetap. Jadi ini masih menjadi tanda tanya. Plus juga ini raw material mining lainnya nggak gampang loh. Tapi saya setuju
pemerintah nggak bisa ini kita begini terus dari zamannya Pak Harto raw terus paksa. Jadi pada derajat tertentu MP3 ini memang agak bagus juga memaksakan. Cuman tadi Bapak bilang ini sejauh mana nih? Nah ini yang 20 ya maaf. Mengenai transport cost nih. Saya minggu lalu waktu Fit Record ya. Saya nggak hadir, saya pengen belajar soalnya. Ini begini, ini kan transport cost of transaction itu increase dan jelas ini juga mempengaruhi pada inflasi. Jelas di sini di kawasan timur juga sangat tinggi. Sebenarnya mundur ke belakang, ini apa kira-kira ini? Pertanyaan satu, teori sederhana kita, apakah demand-nya begitu besar sehingga tentunya price-nya naik, atau capacity dari supply-nya memble sehingga ini, atau input cost-nya, atau apa? Kita bicara mengenai logistik dan lain-lain, tapi kalau transport sektor seperti ini menjadi berat. Nah yang menarik adalah KRL-nya progresif, tapi Jakarta Bogor yang tadinya 8.000 jadi 5.000. Menarik juga menurut saya. Dia pakai istilah tarif progresif. Walaupun teman-teman bilang enggak Pak, itu karena subsidi berapa? 1.000. Hitung-hitungannya bingung juga tuh saya. Dia bilang PT KAI sekarang mungkin menarik juga tuh dia launching isu tarif progresif dan sebetulnya mengedukasi publik untuk real price lah ya, sehingga progresif dulu. Tapi jebulnya yang tadinya dari Bogor ke Jakarta 8.000 sekarang jadi 5.000. Makanya kan udah kayak sardensis kan tuh beberapa hari terakhir. Karena masyarakat dan terus isusnya nih, ini menarik lagi nih. Sebenarnya banyak yang menarik nih. Begitu PT KAI kan sekarang di stasiun-stasiun memang sediakan parkir ya. Isusnya jadi agak bergeser nih. Wah ini yang masuk KRL disubsidi, ya, itu yang menikmati yang punya mobil yang berparkir. Wah beralih, jadi isusnya bingung lagi nih. Pada ini menarik nih untuk diperhatikan. Kebetulan saya lagi di studi perkotaan, jadi wah ini ada fenomena yang menjadi menarik. Ya. Jadi itu ya. Jadi transportation cost. Kemudian tadi mengenai convergent ya. Bolehlah pakai testing apa ya, tetapi yang gambarnya Mas Darius soal yang peta tadi yang hijau growth itu ya nah bukan yang satu lagi yang sumber of source of growth by region, ada Kalimantan, base nya tadi kan apa itu Jawa udah besar tapi itu ada ada tadi tuh. Ini dia. Ini kan yang kalian Sumatera itu karena mineral ya, oil and gas ya. Tapi kan sebetulnya secara sederhana bisa kita lihat gini. Jawa tadi berapa? 50-60% PDB kita dari Jawa 50-an lah ya, 55. Oke. Nah, itu growth-nya aja masih di atas itu tuh. Itu kan hijau tuh. Itu rata-rata kita tadi kalau 5,9 sebelah kanan tuh ada Papua memang karena kecil walaupun dia growth-nya besar ya dia paling naik berapa gitu, tapi memang si Jawa itu apalagi Sumatera Selatannya itu masih di atas rata-rata nasional mungkin kan, jadi dia tetap akan mempush divergent. Nah itu dia. Sebetulnya dari angka-angka sederhana itu kita wah ini nggak akan, tapi saya setuju mungkin convergent test dengan angka yang lebih luas ya, yang lebih panjang menurut saya. Nah, jadi pertama teman-teman BI bacaan yang dengan eksplorasinya Bank Dunia ada yang beda nggak? Secara nasional dulu ya, global versus nasional. Kalau regionalnya Anda memang teman-teman BI di dalam konteks ini memberi apa ini sumbangan yang lebih dalam, walaupun ini regional karakteristiknya belum muncul regional gitu. Maksud saya masih pendekatannya kan makro nasional di plot ke regional. Jadi misalnya begini, properti di beberapa kota itu fenomena yang menarik, atau juga beberapa source of growth ya di beberapa Surabaya, Makassar, bahkan
entertainment di Makassar, di Bandung dan lain-lain. Ini saya nggak tahu di Medan juga. Maksud saya tuh masih ada sedikit masuk lagi ke, mudah-mudahan selain modeling yang sifatnya regional makro ya, karakteristik regionnya itu mungkin perlu muncul lagi. Itu menjadi sangat bermanfaat gitu untuk kebetulan saya sedang di studi perkotaan, jadi pengen tahu juga ini sebenarnya daerah-daerah baru yang muncul di mana sih gitu. Mungkin itu. Terima kasih. Terima kasih. Satu lagi. Ada sisi. Terima kasih. Widodo dari Press. Dan saya tadi sudah disinggung Pak Triyono. Jadi mengenai target inflasi daerah dan kewajiban KPB, kalau Pak Triyono dari sisi intervensinya dan masing-masing IKU, sekarang ini karena udah program 3M juga, jadi masing-masing KPB udah memberikan saran kepada gubernur masing-masing, bupati masing-masing. Bahkan sekarang sudah menjadi tuntutan ya. Karena proyeksi dari teman-teman BI ternyata lebih akurat daripada BPS setempat itu. Itu ada rencana Pak Ridwan, ada tools yang lebih lengkap ya, sangat membantu sekali teman-teman KPB itu. Yang kedua, saya akan bercerita mengenai pembangunan target daerah, pertumbuhan, inflasi. Di lapangan kadang-kadang yang muncul itu bukan teori ekonominya ya, bukan teori ekonomi, bahkan perilaku irasional. Spekulasi, mungkin persaingan antar daerah, saling menghambat. Contoh pengalaman di Makassar, yang gudang beras saja malah harga beras di Makassar lebih mahal dari Jakarta, karena berasnya lari ke Jawa, lari ke Papua. Kendari yang dekat dengan Makassar mengharap beras dari Makassar nggak disuplai dari Makassar, lari ke sini. Sehingga sering ada program-program jalur emas, segitiga emas, Balikpapan, Makassar, Palu, segitiga emas, Palu, Gorontalo, nggak pernah jalan juga yang berhitung semacam itu. Jadi mungkin itu perilaku semacam itu memang di luar BI ya, di luar kewenangan Bank Indonesia setempat ya. Itu yang salah satu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Mungkin bisa saja Pak Edi. Mungkin ada beberapa yang akan saya mungkin gabung ya untuk komen saya. Yang pertama mengenai perhitungan per kapita kita ada, dan itu memang belum kami akui belum kita masukkan olah dalam konteks tadi itu. Jadi itu mungkin masukan yang baik Pak. Kita akan coba melihat untuk dana bagi hasil kita juga ada informasinya untuk dana bagi hasil itu dari DJPK, dan itu memang walaupun lag, tapi nanti kita akan coba lihat apakah ada semacam keterkaitan dengan tadi itu yang Bapak akui bahwa mungkin ada kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi di daerah yang lagging, itu akan tertolong dengan DBH ini. Cuma memang kalau yang paling penting sebenarnya adalah penggunaan dari DBH itu sendiri. Jadi memang kalau kita mau lebih baik untuk studi berikutnya, saya sih berpikir mungkin di KPU juga bisa gitu ya, melihat efektivitas dari penggunaan DBH. Jadi melihat apakah itu telah digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang produktif, yang terpantau memang ada sumbangannya ke kontribusinya ke pertumbuhan ekonomi, atau memang itu hanya mangkrak aja atau masuk ke rekening kita gitu Pak. Nah jadi itu kan mungkin yang bisa kita lakukan, dan kami akan coba lakukan juga, melihat juga mungkin secara karena memang kalau di kami itu kalau kita lihat asesmennya Jakarta kebetulan DBH-nya nggak ada. Jadi kita nggak melakukan kesana, tapi kan mungkin yang untuk di KPW lain, kantor perwakilan yang lain, cara saya itu mungkin menjadi lebih penting artinya gitu. Jadi melihat apakah efektif atau enggak. Kemudian untuk yang mengenai target inflasi juga tadi dengan kaitannya dengan Pak Widodo, memang yang kita sampaikan ke pemerintah daerah lebih ke pandangan kita terkait dengan prospek pertumbuhan dan inflasi. Jadi kita nggak bilang target. Nah itu nanti yang mereka terjemahkan apakah
mau refer kerujukannya ke Bank Indonesia bahwa inflasi untuk di daerah kita ini berapa, pertumbuhan berapa, atau mungkin mereka menentukan sendiri. Karena memang saya sendiri pernah ikut dalam pembahasan rapat APBD untuk di DKI dan penentuan target pajak. Jadi memang kaitannya yang cukup kritikal itu adalah target penerimaan pajak sebenarnya. Mereka melihat, dan itu yang menariknya mungkin kalau nanti di teman-teman di kantor perwakilan bisa masuk ke rapat itu, bisa melihat bahwa memang apa yang kita informasi yang kita sampaikan itu sangat berpengaruh ke postur dari APBD. Mungkin saat ini karena masih banyak transfer itu mungkin nggak peran dari asumsi makro mungkin juga ada, tapi nggak terlalu besar seperti kalau di APBN. Tapi ke depan nanti kalau memang kita sudah kondisinya lebih ideal lagi, di mana daerah itu benar-benar bisa menggunakan fiscal resources-nya itu secara lebih optimal, maka asumsi yang kita sampaikan itu akan sangat-sangat dibutuhkan gitu. Mereka akan mencari gitu sumber dari mana. Saya rasa kalau di Bank Dunia kan nggak masuk Pak ya, kabupaten kota ya Pak ya, untuk asumsi makro. Jadi itu mungkin nanti dari kita Pak bisa bantu ke sana. Cuman ya memang saat ini bukan target, tapi hanya pandangan kita. Kemudian tadi mengenai pertanyaan dari Pak Komara, apakah bacaan kita ini sama dengan Bank Dunia? Saya rasa jawabannya adalah sama. Kita melihat bahwa memang kondisinya itu global economic recovery itu masih dragging ya, jadi nggak terlalu perbaikannya itu nggak terlalu signifikan. Kita mungkin di laporan IMF di awal tahun itu mereka argumennya adalah gradual recovery. Dan sekarang kita udah lihat bacaannya kok nggak gradual recovery, ini kapan mulainya? Tapi ya tentu ada optimisnya Pak ya. Optimisnya adalah di 2013 dan 2014. Yang mengkhawatirkan adalah China Pak, pertumbuhan China. Nah itu kan kita terus amati apakah yang kondisi yang ada di struktur perekonomian mereka itu memang masih fundamentalnya masih cukup baik dan bisa menahan badai krisis, atau nanti itu ada dampak contagion-nya ke depan. Dan karena memang ekspor kita cukup besar ya ke Asia terutama. Kemudian kalau mengenai apa yang bisa dilakukan ke depan, mau melihat data-data yang cukup worrisome ya, cukup mengerikan mungkin, itu adalah bagaimana kita bisa mengakomodir investasi yang lebih baik lagi. Nah, salah satunya adalah sebenarnya adalah trade facilitation Pak. Itu di Bank Dunia juga sudah banyak sekali studi-studinya bahwa bottleneck kita itu di infrastruktur, di logistik, di pelabuhan. Tapi mungkin nggak cuma dari fisik pelabuhan, tapi dari prosesnya sendiri, dari barang masuk sampai barang keluar itu kan sesuatu yang perlu diperhitungkan. Semuanya kan cost lah ya untuk pelaku usaha. Nah, jadi kalau kami melihat mungkin ke depannya memang kita cukup concern, tapi harus tetap optimis Pak. Kalau ke depan tuh masih akan ada investasi yang masuk ke kita, karena memang domestic demand kita kan salah satu yang terbesar ya. Jadi saya rasa itu modal kita, cuman jangan sampai kita terlena dengan modal kita tapi nggak melakukan perbaikan. Jadi mungkin itu Pak, trade facilitation itu satu, jadi meningkatkan daya saing di daerah, kemudian secara nasional juga, kemudian perbaikan logistik dan infrastruktur itu juga perlu. Kemudian nggak kalah pentingnya adalah sektor-sektor yang belum tergali sebenarnya, yang belum potensinya masih besar. Misalkan sektor pertanian gitu, mungkin hanya beberapa dari kita yang memang konsennya ke sana. Padahal itu sektor pertanian itu sesuatu yang bisa tumbuh meningkat kalau ada kemauan atau dorongan atau komitmen ya Pak ya. Jadi kalau mungkin Bapak di urban ada yang mungkin melihatnya ke ruralnya gitu, apakah pertumbuhan sektor pertanian itu bisa didukung gitu, mungkin dengan kalau dari Bank Indonesia mungkin lebih ke arah pembiayaan Pak ya. Tapi
peningkatan produktivitas dan sebagainya. Jadi kita nggak terlalu tergantung juga dengan import yang sangat besar. Kalau import, kita ngomong import bahan pangan itu memang kecenderungannya kan selalu meningkat gitu. Nah itu mungkin juga satu juga kebijakan yang mungkin kita bisa arahkan gitu, lihat sektor-sektor yang punya potensi tapi belum. Dan di setahu saya tuh banyak sekali sudah ada studi mengenai sektor utama daerah. Saya rasa dari Kemendagri melakukan, dari Kemendak melakukan, dari kita juga ada Pak. Itu cuman kembali lagi mungkin bukan studinya tapi bottleneck-nya itu apa yang bisa dilakukan untuk mendukung sektor itu tumbuh. Dan saya juga berterima kasih Bapak mengingatkan kembali lagi bahwa memang untuk analisis kali ini lebih ke sektoral Pak, lebih ke karakteristik dari perekonomian daerah. Memang kita masih banyak berangkat dari sisi permintaan, tapi memang ini nantinya di laporan Nusantara sendiri kita berusaha menggiring baik di divisi kami maupun di teman-teman ekonom di daerah itu untuk menuliskan analisa itu memang dari awalnya dari permintaan tapi didukung atau ada keterkaitan dengan sektoralnya. Dan itu harapannya nanti semoga kalau Bapak nanti bisa mengikuti pengembangan dari laporan Nusantara, harapannya ada perbaikan ke arah sana. Tapi kita sudah mencoba untuk mencoba ke sana, jadi menggali sektoralnya Pak. Dan itu bisa dilakukan tentunya tadi dengan dukungan komunikasi yang lebih intens dengan pelaku usaha, dengan akademisi di daerah, dengan pemerintah daerah, karena itu sebenarnya sumber kita di sana Pak. Yang salah satu kita merasa bahwa itu salah satu kekuatan yang kita punya untuk kita gunakan resources yang bisa kita optimalkan di masa mendatang. Kemudian kalau yang mengenai konvergensi, memang di Jawa itu tendensinya adalah dia seperti saya katakan itu yang menopang memang Jawa dan Jakarta Pak. Kita lihat selama beberapa tahun ini di mana tidak ada krisis seperti 97-98 financial crisis itu, maka pertumbuhan Jawa dan Jakarta masih tergolong cukup baik, dan itu yang mendukung gitu. Cuman kembali lagi bahwa kita kan inginnya kalau MP3IT asumsinya itu tumbuh bukan 6% Pak. Itu asumsinya kalau MP3I kalau nggak salah kan di atas 8 ya, 8%. Jadi saya rasa kita mungkin di luar Jawanya ini yang perlu dipacu untuk tetap sustainable, jadi tumbuh tinggi dan bisa mendiversifikasi dari pertumbuhan ekonomi sektor perekonomiannya. Karena kalau memang lihat Jawa aja gambarannya masih bagus Pak ya datanya gitu, tapi di balik itu ternyata kita nggak bisa mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Nah tapi tentunya kan nggak cuma pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi yang kita cari ya, tapi kan juga yang berkualitas. Dan mungkin di sini ada Profesor Emil Salim, kalau nggak keberatan saya juga ingin mungkin menanyakan apakah Bapak melihat bahwa ke depan ini dengan segala tantangan kita, dengan berbagai bottleneck dan keterbatasan kita, bahwa pertumbuhan yang berkualitas itu akan bisa tercapai gitu kan. Kita melihat kalau dari salah satu tes yang kita lakukan itu, kalau di luar daerah lagging atau poor region di Indonesia itu perhitungannya berdasarkan kalkulasi estimasi statistik itu butuh lebih dari 25 tahun untuk mengejar. Tapi kan kayak kasihan banget kalau 25 tahun untuk mengejar ya. Tapi kembali lagi ini kan hanya hitung-hitungan angka. Yang lebih penting kami melihat hitung-hitungannya bukan angka, tapi faktor dari indeks pembangunan manusia, kemudian juga dari fasilitas kesehatan dan pendidikan yang mungkin sangat berbeda sekali antara kita yang tinggal di sini dengan yang tinggal di daerah terpencil ya. Banyak sekali kita lihat, mungkin dari beberapa kesempatan kita lihat ada image yang sangat menyedihkan gitu, bahwa untuk sekolah itu berjalannya berapa jauh melewati sungai dan sebagainya. Dan ini mungkin yang kita melihat apakah tantangan ini bisa dijawab atau mungkin memang harus ada
sesuatu yang perlu kita lakukan yang tidak biasanya gitu. Kalau laporan kami kan mungkin lebih ke ya kita menyajikan informasi datanya dari mungkin di bank dunia lebih berani Pak ya. Jadi tapi kalau di kita kan lebih menyajikan apa yang kita lihat, kemudian juga permasalahannya di mana. Tapi kita nggak melakukan judgement yang berlebihan bahwa memang kita udah dalam kondisi yang kritis gitu untuk pembangunan yang berkelanjutan. Mungkin itu dari saya, kalau nggak keberatan tidak kesempatan. Ya mungkin. Terima kasih. Sebelum masuk ke Pak Emil Salim, mungkin ada teman-teman lain yang masih ganjil, ada mau tanya, komen? Kalau transport, ya, gimana ya? Ada observasi nggak? Iya, transport. Iya. Kalau transport cost itu memang selain masalah di pelabuhan sendiri, bottleneck di pelabuhan sendiri, juga terkait dengan harga dari biaya pengangkutan itu untuk ke KTI, karena memang volumenya itu tidak terlalu besar. Jadi mereka itu memperhitungkan bahwa mereka harus membawa barang ke sana, kemudian ke Jakarta dalam kondisi yang kosong. Tapi sebenarnya kalau kita pernah FGD juga, kita pernah diskusi, sebenarnya kalau misalkan dwelling time ya, jadi waktu tunggu kapal di kita itu bisa diturunkan seperti di Singapura misalkan 2 hari. Pengusaha atau pemilik dari maskapai kelautan itu nggak merasa terbebani gitu, dia nggak apa-apa, saya ngirim barang itu 1 kali antar, kembalinya saya kosong, saya nggak masalah gitu, saya masih bisa nutup. Tetapi kalau sudah lama sekali harus nunggu, kemudian nggak ada kejelasan mungkin di proses imigrasinya juga ya, cupinya untuk clearance-nya, dia akan tertahan lama, dia nggak bisa mengukur biayanya. Kalau harus ngirim ke kawasan timur Indonesia, harus kembali dengan kondisi kosong. Jadi oleh karena itu ya rasionalnya dia harus membebankan itu ke pengirim barangnya gitu, apapun yang cost yang ada di dia akan langsung pass through ke pemilik barang. Dan itu saya rasa masih belum bisa terpecahkan, tapi sudah diekspos oleh media massa ya. Saya rasa kita lihat aja nanti apakah ada perbaikan atau enggak, dan Pak Lino sendiri juga langsung respon kan waktu itu, karena kok bukannya membaik malah terlihat memburuk untuk Priok ya. Kalau yang di Perak, setahu saya dari kemarin kita ketemu dengan teman-teman dari perwakilan di Surabaya, mereka mengatakan ada perbaikan untuk kinerja di Tanjung Perak gitu. Jadi mungkin semoga aja masalahnya cuma di Priok, nggak di lain tempat. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Oke, baik Bapak Ibu, ada komentar lagi sebelum saya serahkan ke Pak Prof untuk memberikan satu saya nanggap sedikit aja sebelum ke Pak Prof. Terima kasih. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ridwan dari kelompok spesialis riset ekonomi sektorial dan regional Pak, dari Departemen Riset Ekonomi Kebijakan Moneter. Jadi sebetulnya saya hanya sedikit menambahkan saja Pak, apa yang disampaikan oleh rekan kami tadi, Saudara Darius. Yang pertama terkait dengan Pak Triyono tadi, sebetulnya yang jadi problem itu ternyata Pak, mayoritas dana bagi hasil itu digunakan untuk belanja pegawai Pak. Makanya impact-nya ke welfare ke masyarakat di tempat itu masih sangat terbatas. Yang pertama. Kemudian tadi teman dari devisa mengenai target inflasi, memang sejujurnya inflasi di daerah itu mayoritas dipengaruhi oleh supply shock Mas. Nah itu yang sampai saat ini, makanya pimpinan Bank Indonesia Pak di daerah itu mencoba berkoordinasi atau bekerja sama lah dengan pimpinan di daerah setempat, itu bagaimana untuk men-tackling masalah di supply shock ini Pak. Karena sebetulnya memang masalah supply shock infrastruktur, hal-hal lain yang terkait dengan ini yang masih sangat mendasar. Kemudian ya kita rencananya saat ini kami di departemen kami sekarang mengembangkan
model ekonometris Pak, supaya bisa nanti kita melakukan proyeksi untuk ekonomi daerahnya, baik itu pertumbuhan ekonomi maupun nanti untuk inflasinya. Mudah-mudahan nanti tools ini bisa selesai di tahun ini. Kemudian tadi Pak Komara kok mati habis baterainya. Jadi tadi Pak Komara juga menanyakan mengenai unsur karakteristik. Sebetulnya Pak, kami informasikan saat ini kami sekarang sedang fokus pada riset heterogeneitas inflasi di daerah ini, termasuk unsur spasial. Jadi isu-isu masalah regional karakteristik itu nanti memang kita akan angkat Pak, salah satu poin seperti yang arahan Bapak. Mudah-mudahan nanti di akhir tahun ini juga kita juga nanti bisa mungkin dalam forum seperti ini kita sampaikan hasil publikasi risetnya. Kemudian the last but not the least tadi mengenai transportation Pak, menambahkan apa yang disampaikan oleh Mas Darius tadi. Salah satu problem mendasar kita cost biaya transportasi tinggi itu karena saat ini kita tuh belum terkembangnya inter island Pak, shipmentnya, shippingnya itu belum berkembang dengan baik. Sampai saat ini kita itu masih fokus shipping itu baru pelabuhan besar aja sebetulnya Pak. Nah itu yang jadi masalah. Ini saya pernah melakukan survei Pak, khusus untuk perdagangan komoditas di Kalimantan. Itu dari Kalimantan Barat itu harus ke Jawa dulu Pak. Padahal sebetulnya dengan tetangga terdekat yang satu pulau sendiri bisa gitu. Tetapi itu tidak terjadi. Yang terjadi ternyata lebih efisien kalau dia impor atau sebetulnya memperoleh barangnya itu baik dari negeri jiran, ya, terutama dengan Malaysia kita tahu bahwa dia bertetanggaan gitu ya, atau dengan Jawa malah dengan sebetulnya dengan Kalimantan Tengah atau Kalimantan Selatan, which is adalah sebetulnya satu pulau, itu sangat mahal ongkosnya. Ya, ini tadi karena terkait dengan ya itu tadi masalah dwelling time, kemudian hop on dan hop off-nya kapal dan seterusnya. Mungkin itu saja tambahannya saya. Terima kasih. Terima kasih Pak. Mungkin saja bisa Prof. Kamil untuk memberikan gambaran. Saya mohon penjelasan ya. Core inflation kita relatif stabil. Kenaikan inflasi karena administrasi, kenaikan ini dan sebagainya, dan seasonality. Kemudian 42% dari inflasi dipengaruhi oleh Jawa. Dalam keadaan demikian, mengapa Bank Indonesia menaikkan interest rate? Padahal dengan demikian memukul growth. Justru pada saat di mana growth harus di-push forward. Hal kedua, Indonesia itu seperti dari London ke Teheran, begitu luasnya, sehingga kejadian ekonomi, keadaan ekonomi Teheran misalnya, tidaklah disamakan dengan permasalahan ekonomi London. Dengan keadaan demikian, apakah ekonomi Indonesia Timur bisa diukur, disamaratakan dengan ekonomi Jawa Sumatera? Padahal tingkat jauh berbeda. Jadi apakah tidak ada sedikit perlu perbaikan di dalam menganalisa ini, terutama dalam suku bunga? Dan kedua, dalam mengevaluasi inflation dan growth Indonesia Timur dengan Indonesia Barat. Baru-baru ini Presiden mengeluarkan memimpin high level panel of eminent person. Di sana dikatakan bahwa daerah yang tertinggal seperti Indonesia Timur, dia harus diberi leverage sampai 30% lebih tinggi dari nasional karena kondisi cost berbeda di Indonesia Barat.
Apakah hal itu diperhitungkan dalam cara Bank Indonesia mengukur inflasi, mengukur growth, dan menjalankan polisinya? Yang paling pokok itu mengapa bunga dinaikkan? Baik, terima kasih Pak Profesor Salim. Saya setuju Pak, kalau memang kenaikan suku bunga akan memiliki dampak ke pertumbuhan ekonomi. Tapi bacaan dari kami, dari bapak-bapak kami itu adalah ini adalah preemptif. Jadi kita melihat memang indikatornya banyak yang dipakai, yang dilihat untuk melihat apakah memang kondisinya itu sudah cukup mengkhawatirkan atau memang hal ini bisa diatasi dengan instrumen moneter yang lain, atau hanya suku bunga yang dipakai sebagai instrumen. Nah, kami melihat itu adalah salah satu preemptive measure dan juga memberikan sinyal ke pasar. Jadi memang di satu sisi kita lihat ada dampaknya ke pertumbuhan, tetapi di sisi lain juga kenaikan inflasi yang tinggi ini kalau sinyalnya salah, takutnya nanti akan terjadi sesuatu yang nggak diharapkan. Sedangkan pertumbuhan ekonomi sendiri walaupun melambat, bacaannya adalah tidak melambat yang signifikan. Jadi mungkin concernnya lebih ke untuk respon ke inflasinya dulu, kemudian nanti kita lihat perkembangannya bagaimana terkait dengan pertumbuhan ekonomi. Karena memang kalau dari penyajian kita memang inline juga dengan Bank Indonesia bahwa memang semuanya polisi melambat, investasi melambat, konsumsi domestik juga melambat, tetapi meskipun demikian tidak pada level yang cukup mengkhawatirkan. Nah, ke depan tentunya pasti ada pandangan-pandangan juga bahwa pertumbuhan ini juga harus dipacu. Kalau kita lihat, kita melihat shock dari inflasi ini sekitar 1 quarter, Pak. Jadi kita ada fact-nya, saya nggak bisa share di sini, tapi saya bisa memperlihatkan aja di sini bahwa kita yakin peak-nya di Q3. Jadi di bulan ketiga itu peak-nya di sana. Dan nanti Core inflation. Ini bukan core inflation. Ini dipengaruhi inflation. Prices, ya. Jadi the government rate. Ya. Bukan natural economy. Ya. Kalau core inflation memang sejauh ini masih stabil. Jadi kalau menjawab pertanyaan Bapak tadi, kita melihatnya memang ini kebijakan awal untuk preemptif. Nanti akan direview lagi bagaimana apakah memang itu bisa memiliki dampak untuk baik ke core maupun ke headline inflation, dan bagaimana itu nanti akan ada dampak ke pertumbuhan ekonomi. Karena tentunya saya rasa semua juga di sini kita sadar bahwa kalau bunga dinaikkan terus itu akan ada dampaknya ke pertumbuhan ekonomi. Untuk yang kedua, Pak, mengenai apakah perlu ada keselarasan dalam analisa mengenai terkait dengan kawasan Indonesia Timur dan kawasan Barat ya, atau mungkin Jawa dan Jakarta, kita bilang Jawa dan Jakarta. Sejauh ini Pak, memang kita belum ada pembedaan untuk dalam analisa kami. Tetapi usulan dari Bapak itu saya rasa memang harus kita lihat lagi bagaimana kita dalam menganalisa itu melihat karakteristik daerah, dan bagaimana misalkan inflasi di kawasan Indonesia Timur memang steady state-nya atau level normalnya memang bukan di level target inflasi nasional yang +0,5 +1. Nah itu jadi
kita untuk saat ini memang belum lihat untuk melakukan pembedahan seperti itu, tapi pada waktu kita melakukan analisa, jadi angka-angka yang masuk untuk proyeksi inflasi regional untuk daerah, memang kita melihat bahwa kalau di KTI memang lebih tinggi, dan itu sesuatu yang normal gitu, karena memang pertumbuhan ekonomi yang sangat cepat di sana juga memicu inflasi yang lebih tinggi. Cuman kembali lagi mungkin yang PR buat kita harus menerapkan mungkin batas normalnya di mana. Nah itu, jadi ada batas normal untuk yang di kawasan Indonesia Timur, ada batas normal untuk yang mungkin di Sumatera atau Jawa dan Jakarta. Dan saya rasa itu PR buat kita, itu masukan yang baik sekali. Kebetulan memang untuk analisa regional kita membaginya masih kawasan Sumatera, kawasan Jawa dan Jakarta dan KTI. Nah ke depan memang ada pembicaraan memang apakah yang KTI ini mungkin nggak pas kalau kita kelompokkan semuanya KTI, karena dengan perkembangan yang ada sekarang mungkin KTI sendiri terdiri dari beberapa wilayah atau region dengan karakteristik ekonomi yang berbeda. Nah ini juga mungkin yang PR juga buat kita Pak, untuk melihat apakah ke depan memang pembagian analisa kawasan kami itu seperti ini. Tapi saya sih berekspektasi bahwa untuk yang analisa sektoral di daerah itu nanti akan lebih bisa dipertajam pada waktu kita memiliki model dan juga penguatan di liaisonnya gitu. Jadi model itu bukan segalanya tentunya, tapi ini bisa memberikan bacaan buat kita bahwa ini kira-kira sektor yang perlu didalami, kemudian liaison kita arahkan ke sana. Dan memang yang diminta oleh Dewan Gubernur sendiri adalah penguatan di liaison juga gitu, karena itu yang menjadi masukan mengukur temperatur dari perekonomian dan